إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على رسولنا المجتبى ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa bermujalasah, bermuwajahah di dalam majelis yang kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini, menjadikan tempat ini tempat yang selalu turunkan ke dalamnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga keluarnya kita nanti dari majelis ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita gunakan, kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita sehingga menjadi bekal terbaik kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah, senantiasa loyal ya, terhadap sunnah Nabi Muhammad, terhadap syariat Islam. Semoga salawat dan salam juga tersampaikan kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan materi kita di dalam kitab Syifaul Mawsuf min Amradil Qulub. Yang pertemuan sebelumnya kita sudah membahas adab-adab terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba ya, malu diantaranya malu ketika berbuat maksiat, malu ketika tidak bisa beramal soleh dengan maksimal, dengan totalitas ya. Maka sebetulnya hari-hari ini kesempatan banget untuk kita, kesempatan sekali untuk kita karena hari-hari ini sudah masuk di 10 awal Dzulhijjah. Artinya memang ini Allah sediakan waktu-waktu tertentu, waktu-waktu khusus untuk kita berusaha beribadah secara maksimal dan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala menyediakan waktu yang terbatas, waktu yang sedikit, tetapi ketika digunakan untuk beribadah maka akan menghasilkan pahala yang sangat banyak. Ini salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Maka Allah sediakan 10 malam akhir bulan Ramadan ya, sedikit malamnya ya, bahkan Lailatul Qadarnya hanya di salah satu malam di 10 malam itu, tapi yang sedikit itu Allah sediakan pahala yang sangat luar biasa. Waktu yang terbatas itu Allah sediakan pahala yang luar biasa. Sama 10 awal Dzulhijjah ini juga sama. Allah sediakan waktu yang terbatas ya. Agar apa? Ya, agar terpilih mana sih sebetulnya hamba-hamba Allah yang betul-betul jujur dalam hatinya ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan kemuliaan, mendapatkan derajat yang tinggi, mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah. Jangan-jangan kita ketemu dengan 10 awal Dzulhijjah ini rasanya biasa-biasa saja. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashar.
Nabi kan sudah ngabarkan kepada kita, tidaklah ada hari-hari, ya, tidaklah ada hari-hari yang dimana seorang muslim, seorang beriman, beramal soleh pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang lainnya. Hari apa itu? Ayyamil Ashar. Maksud Ayyamil Ashar di sini adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ternyata amal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal soleh yang lain di hari yang lain. Kemudian para sahabat mengatakan, wal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tidakkah juga dengan jihad fi sabilillah wahai Rasulullah? Padahal jihad ini apa? Amalan tertinggi. Tidak semua orang bisa melaksanakan jihad. Jihad yang dimaksud di sini adalah apa? Pergi ke medan perang, membela agama Allah, membela dinul Islam. Tidak semua kita mendapatkan kesempatan itu. Orang mesti wani juga gitu. Sampai medan perang juga belum dipastikan akan berkontribusi. Malah nggak punya bekal apa-apa, mung duwe bekal semangat tok, ya, pergi ke medan perang akhirnya malah menjadi beban. Ini kan butuh persiapan, ya. Namanya jihad itu butuh persiapan. Makanya ada syariat yang mengiringi syariat jihad itu adalah i'dad. Ada yang mengiringi syariat jihad adalah syariat i'dad, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Maka orang yang kemudian di negerinya aman, ya, tidak wajib bagi mereka untuk berjihad, masih ada kewajiban yang harus dilakukan adalah apa? I'dad. Menjaga apa? Menjaga kebugaran tubuh, ya, menjaga stamina badan. Jangan leyeh-leyeh, karena siapa tahu, kita nggak akan tahu kan nasib kita di negara ini akan tetap aman terus atau tidak. Ya, tentunya kalau kita berdoa berharap sama Allah, kita berharapnya negeri kita aman terus, tentram terus, tidak ada pergolakan, tidak ada pertikaian. Tapi kan tidak tahu kita nasib ke depan itu kan semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya kenapa kita kemudian i'dad? Ya agar apa? Agar nanti ketika memang pada saatnya, ya, wajib bagi kita untuk berjihad, ya, kita tidak menjadi beban untuk pasukan kaum muslimin gitu. Manah ora iso, numpak kuda ora iso, renang pomeneh gitu. Kamu apa yang dibanggakan gitu. Ya, maka ya perlulah kita i'dad, paling tidak menjaga kesehatan, menjaga pola makan, menjaga pola tidur, ya, jangan banyak begadang, jangan banyak makan, ya. Pilih-pilih apa namanya makanan yang masuk ke perut kita, juga olahraga yang rutin. Nah, sampai situ ya. Nah, ya Allah. Jihad ya tadi. Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menjawab, walal jihadu fi sabilillah, iya tidak pula jihad fi sabilillah. Artinya amal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada jihad fi sabilillah, kecuali ada yang lebih dari amal soleh 10 awal Dzulhijjah. Kecuali apa? Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi. Ya, kecuali seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya tentu untuk berjihad fisabilillah, dia membawa apa? Membawa nyawanya, membawa jiwanya, badannya, dan membawa amalnya, membawa harta bendanya seluruhnya. Dibawa hartanya, dibawa jiwa raganya ke medan jihad. Walam yarji bidzalika min syai'in, walam yarji min dzalika bi syai'in. Dan enggak pulang, hartanya nggak pulang, nyawanya juga tidak kembali. Artinya apa? Syahid dan hartanya habis di jalan Allah. Artinya berarti amal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini setara dengan orang yang syahid fisabilillah, setara dengan orang yang menghabiskan hartanya di jalan Allah. Ini kata siapa? Bukan kata saya, kata Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian kita masih leha-leha, merasa cukup dengan apa? Dengan amal ibadah kita yang pas-pasan gitu. Merasa cukup dengan amal ibadah kita yang apa adanya. Ada apanya kok apa adanya? Apa adanya. Jangan merasa cukup, akhi, ikhwan sekalian, jangan merasa cukup dengan ibadah kita yang seadanya. Ya. Kadang kita mau berinteraksi dengan manusia saja, ya, tampilannya dibuat tampilan yang sangat menawan gitu ya, parfumnya pakai parfum terbaik gitu ya, bajunya setrika sampai
lipetannya itu dipegang tuh beler gitu. Mau ketemu manusia aja seperti itu, mau ketemu ibadah sama Allah kok apa adanya, yang jangan sampai seperti itu. Nah, maka di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini mari maksimalkan ibadah kita, amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah boleh takbiran ya sendiri-sendiri aja. Atau kita sebut dengan takbir mutlak ya, boleh sambil daripada ngalamun sambil scroll HP sambil takbiran. Jadi scroll opose ya, sambil apa? Sambil duduk, sambil naik kendaraan ya di mana lah ya, kalau misalnya memang lagi longgar ya takbiran aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya sudah, takbiran aja banyak-banyak menyebut nama Allah. Karena kan dalam takbir ada kebaikan, dalam tahmid ada kebaikan, dalam tahlil ada kebaikan. Nah, sementara kita tahu bahwa kebaikan itu apa? Fasanuyassiruhu lil wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna ya. Para ahli tafsir banyak, para sahabat berbeda pendapat dengan mana al-husna. Tapi suatu ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah, apa al-husna? Maka Rasulullah menjawab al-jannah. Artinya segala muara kebaikan itu ya surga. Dalam takbir ada kebaikan, dalam tahmid ada kebaikan, dalam tahlil ada kebaikan. Yang seluruh kebaikan itu muaranya adalah surga. Maka segala yang bermuara kepada surga, yuk ambil, jangan disia-siakan. Takbiran aja sudah ya, pergi ke pasar takbiran, sambil jogging misalnya takbiran gitu ya, main futsal takbiran ya. Allahu Akbar, cool. Alhamdulillah gitu ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, satu itu. Kedua, selain memperbanyak zikir tadi ya, memperbanyak takbir, tahmid, tahlil ya, juga kalau bisa puasa ya, 9 hari, jangan 10 hari. Nah, 10 hari atau mau puasa di Idul Adha batal puasa nih, nggak sah. Boleh nggak puasa di tanggal 10 Dzulhijjah? Nggak boleh, haram. 10, 11, 12, 13 nggak boleh berpuasa di bulan Dzulhijjah, karena itu hari yaumu aklin wa syurbin, harinya makan-makan ya, harinya pesta itu, Masya Allah, haflah ya. Semoga ada ini, berapa hewan kurbannya MTQ Nusa di tahun ini? Menurun sepertinya dari tahun kemarin ya. Tahun kemarin 1 sapi dan 3 kambing ini. Tahun ini baru masuk 3 kambing. Ayo ada yang mau korban di Nusa ya. Tafadhol hubungi Ustaz Ahmad. Ustaz Ahmad, Ustaz Akbar. Ustaz Ahmad, Ustaz Ahmad Retno. Yang baru masuk baru 3 kambing ya. Kalau jamaah sekalian ada yang mau berkorban di MTQ Nusa ya, korban bersama Mahasantri ya, silakan bisa menghubungi nomor di bawah ini. Keluar gak? Gak keluar gak ini? Nah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, puasa ya. Kalau nggak bisa seluruhnya, sebagian besarnya ya. Kalau nggak bisa sebagian besarnya, sebagian kecilnya. Kalau nggak bisa semua, paling nggak jangan sampai ketinggalan puasa di hari Arafah. Sudah itu aja paling minimal ya. Nah, bisa 9 hari afdal, ahsan. Bisa sebagian besar harinya juga bagus. Kalau nggak bisa ya sudah, paling nggak tidak terlewat di hari Arafah ya. Antum kan nggak ada halangan untuk berpuasa kan? Ada? Nggak ada halangan antum untuk berpuasa ya. Maksudnya tidak ada halangan rutin bulanan gitu ya. Kalau perempuan kan ada. Jangan terlewat puasa hari Arafah. Fadilahnya luar biasa. Diampuni dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Masya Allah ya, setahun yang lalu kan kalau kita eling-eling dosanya apa aja banyak mesti ya, satunya akan datang yuk. Walaupun mungkin kita nggak tahu, pasti nanti mungkin akan berbuat dosa, walaupun mungkin sudah menahan diri untuk tidak berbuat dosa gitu. Tayyib ya, puasa di hari Arafah ya. Terus apa lagi? Ngatamin Quran kalau sanggup. 10 hari, 10 malam akhir Ramadan aja bisa, 10 awal Dzulhijjah ayo bisa, yuk hatam ya, hatam sekali aja nggak apa-apa
Ya, bismillah. Ini tapi udah masuk hari ketiga ya. Tinggal 7 hari ya, berarti sehari kan sudah lewat 3 hari karena belum mulai, berarti ya sudah ya paling nggak sehari ya baca 6 lah, 6 juz ya. 6 juz 5 hari hatam gitu, sehari. Ya, kalau bisa, kalau tidak bisa ya jangan apa namanya, jangan lewatkan hari-hari kita tanpa membaca Al-Quran. Apalagi sodako, sodako. Nanti dibahas di sini penyakit hati yang berhubungan dengan memberi dan tidak memberi. Terus yang terakhir tanggal 10 Dzulhijjah jangan lupa kurban. Ya, ayo kurban. Nah, tahun ini belum mampu, niat tahun depan kurban. Mau setiap tahun mau kurban, perasaan terus. Nggak malu sama perasaannya ya. Ya, masa setiap tahun mau kurban apa? Kurban perasaan. Niatkan sudah nabung. Misalnya setahun nggak cukup untuk nabung, 2 tahun nggak apa-apa. Allah akan lihat prosesnya, nggak lihat hasilnya. Yang penting antum sisihkan uang antum untuk nabung. Saya pertama kali kurban nabung 2 tahun. Itu dulu awal pengabdian gaji berapa gitu. Yang penting saya sisihkan dulu aja sudah. Saya sisihkan sekian sekian dari gaji saya. Saya pokoknya punya niat untuk bisa kurban. Walaupun mungkin harus 2 tahun nabung nggak masalah. Yang penting kita ada niat, ada azam untuk itu. Ya, alhamdulillah kebeli 1 kambing. Ya harganya nggak terlalu mahal, semampu saya waktu itu. Semampu saya waktu itu. Ya, tapi paling nggak, ayo niatkan bisa kurban. Ya. Karena ibadah paling afdol di waktu duha tanggal 10 Dzulhijjah itu, ibadah paling afdolnya apa? Mengalirkan darah. Bukan mengalirkan darah kita sendiri loh ya, seset darahnya ngalir, bukan. Mengalirkan darah itu maksudnya menyembelih hewan kurban. Sampai saking ingin mendapatkan pahala pada waktu itu, saya lupa antara Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas itu, kalau misalnya memang nggak mampu beli nggak mampu beli kambing, nggak mampu beli sapi, apalagi beli onta, ya mampunya beli ayam, ya sembelih ayam. Tapi bukan untuk korban, hanya untuk mendapatkan fadilah ibadah di hari itu. Ya, tuku ayam, apa-apa, ayam berapa sih harganya? Ya 50.000, ya 50.000 ayam berapa? Atau ayamnya dikutap sebelah. Ya. Orang iso tuku ayam, ya tuku sing luwih cilik saka ayam. Doro. Allahu Akbar. Marmut musuh ya. Intinya apa? Kalau nggak mampu kambing, nggak mampu sapi, nggak mampu hewan ternak yang memang kita nggak punya uang untuk membelinya, ya paling nggak kita ngambil fadilah ibadah menyembelih hewan, ya menyembelih hewan, yang apa yang kita mampu gitu ya, apa yang kita mampu. Tapi ojo lemut, lemut dialirkan darahnya, ditepok aja sudah berdarah gitu. Ya jangan, maksudnya yang bisa kita makan, ya, yang bisa kita makan. Ya, entah itu ayam, marmut, kelinci atau apapun, tafadhol ya, semampu kalian, ya semampu kita. Tayyib, nah, kemudian nanti jangan jadi ini, akhi, jangan termasuk diantara menjaga iffah kita sebagai seorang muslim, ya, ketika Idul Adha, ya, maksudnya setiap tahun yang kita siapkan di Idul Adha hanya tusuk sate dan areng. Setiap tahun berulang-ulang. Kalau mau Idul Adha, sing dituku apa? Siapkan tusuk sate dan arang. Artinya kita menunggu pemberian dari panitia kurban. Ya. Padahal kata Nabi, tangan di bawah itu, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, cobalah kita berazam menjadi orang yang memberi, bukan orang yang menunggu pemberian. Ya, Bismillah. Semoga semuanya nanti dimampukan untuk berkorban setiap tahun. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada pembahasan kita di Syifaul Mausuh bin Amradil Qulub. Kita masuk ke matan yang nomor 10. Kita sudah kebahas kemarin kita sudah bahas adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu dan seterusnya, itu malu kepada Allah dan seterusnya. Kita hari ini akan membahas satu persatu penyakit hati, sebabnya dan obatnya. Kenapa? Wala najata kanajatil qalbi id kullu jarihin lahu mulabbi. Karena keselamatan hati itu paling penting.
Selamatnya hati kita itu paling penting, salimnya hati kita itu paling penting. Allah sendiri yang mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat nanti, hari akhir nanti, nggak akan bermanfaat itu yang namanya anak keturunan, yang namanya harta, tidak bermanfaat, tidak bisa menjadi penolong. Kecuali siapa? Orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang lurus, hati yang tidak terkotori dengan berbagai macam kotoran-kotoran hati. Maka selamatnya hati itu sangat penting. Itulah mengapa orang munafik masuk neraka. Kenapa kira-kira orang munafik masuk neraka? Padahal mereka akan ngaku beriman di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya di dasar api neraka. Kira-kira kenapa? Ya karena hatinya tidak beriman. Orang munafik kan ngaku sama Nabi Muhammad. Memang orang munafik itu disebutkan di surat Al-Munafiqun sendiri. Allah mengatakan apa? Ka'annahum khusyubun musannadah. Itu apa awal ayatnya? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Terus wa iyyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah. Kata-katanya itu membuat kita terpesona, membuat Nabi terpesona, membuat Nabi, Masya Allah ini orang luar biasa sekali. Kan orang munafik kan ngaku, kalau kamu perang ya Rasulullah, kami akan ikut. Ada nggak di ayat yang mengatakan itu? Ya. Kalau engkau berperang ya Muhammad ya Rasulullah, kami akan ikut mendukungmu, kami akan menjadi pembelamu, kami akan ikut dengan pasukanmu. Kan ada. Ya. Tapi ternyata setelah terjadi perang Uhud ada perintah untuk melaksanakan perang. Ya, waktu itu perang Uhud, 300 orang mundur, balik kanan, pulang ke rumah. Ya, kenapa? Ya karena provokasi dari orang-orang munafik. Nah, itulah pentingnya hati. Kenapa orang munafik dimasukkan ke dalam neraka padahal di hadapan Nabi Muhammad mereka ngaku beriman. Di hadapan Rasulullah mereka mengaku beriman, tapi hati mereka sesungguhnya membenci Rasulullah. Hati mereka tidak beriman kepada Allah, hati mereka ingkar kepada Rasulullah. Akhirnya mereka tempatnya di mana? Fi darkil asfali minan nar. Nah, inilah pentingnya wala najata ka najatil qalbi. Tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan hati kita itu sendiri. Ya, kenapa? Sebab yang lain. Idz kullu jarihin lahu mulabbi. Karena semua anggota fisik ya itu ngikut hatinya seperti apa. Wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hatinya bersih, hatinya sehat, insyaallah perilakunya sehat, kata-kata yang keluar dari lisannya juga baik. Tapi kalau hatinya kotor, ya pasti perilakunya akan kotor, dan kata-kata yang keluar dari lisannya adalah kata-kata yang kotor. Ya, kata-kata yang kotor itu tidak harus kasar ya, bisa jadi kata-kata yang menipu, janji-janji manis, ya, kata-kata tipuan dan seterusnya. Masuk ke penyakit hati yang pertama. Penyakit hati yang pertama adalah bakhil. Apa itu bakhil? Pelit. Pelit itu penyakit hati ternyata. Lah, bakhil itu apa? Oh, jangan-jangan dia disebut bakhil ternyata bukan orang yang bakhil. Disebut orang pelit ternyata dia bukan orang yang pelit. Tidak disebut orang yang pelit. Contoh seperti ini, saya punya uang 100.000 tok, 100.000 tok. Memang 100.000 itu mau saya gunakan untuk menafkahi keluarga saya, 100.000. Tiba-tiba ada orang minta uang saya. Mintanya sih nggak banyak, 10.000. Tapi tidak saya kasih. Saya disebut orang pelit atau enggak? Enggak. Karena saya butuh. Karena saya ingin menafkahi keluarga saya yang itu menjadi kewajiban untuk saya. Nah, maka apa arti pelit itu? Arti bakhil itu apa?
Nah, di dalam kitab ini dijelaskan, faman uma yajibu syar'an aw muru'atan huwal bukhlul ladayya yuzkaru. Jadi kalau bacanya faman uma yajibu syar'an aw muru'atan huwal bukhlu ladayya yuzkaru. Bakhil itu, makna bakhil atau makna pelit, ya, sebagaimana disampaikan dalam kitab ini, bakhil itu adalah menahan atau tidak memberikan atau menghalangi, ya, atau menghalangi sesuatu yang harus dikeluarkan, baik secara syariat, ya, ataupun secara adat. Saya ulangi, apa itu pelit? Pelit adalah menahan atau tidak memberikan atau menghalangi sesuatu yang seharusnya dikeluarkan, baik secara syariat maupun secara adat, bukan adab, ya, adat. Nah, maka di kalimat itu ada wajib syar'i, ada wajib adat. Ada sesuatu yang dikeluarkan karena wajib syar'i, menurut syariat memang wajib dikeluarkan, wajib diberikan. Ada sesuatu yang wajib karena kebiasaan masyarakat tersebut. Contoh wajib yang dikeluarkan atau sesuatu yang wajib dikeluarkan menurut syariat, menafkahi keluarga. Seorang kepala keluarga menafkahi keluarganya, menafkahi istrinya, menafkahi anak-anaknya. Ini wajib. Maka ketika seorang suami, ya, tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya, dia disebut bakhil. Satu. Apalagi contohnya? Utang. Bayar utang. Orang ngasih utang wajib atau sunnah atau apa? Ya, nanti dicari ya hukum ngasih utang, ya. Tapi bayar utang hukumnya wajib. Bayar utang hukumnya wajib. Kalau tidak dibayar padahal kita mampu, ya, bisa jadi kita berdosa. Ya, bisa jadi kita berdosa. Kita mampu bayar utang, kita punya kemampuan untuk nyerutang uang yang kita pinjam, tapi nggak dibayar-bayar, malah ditahan terus. Ya, ngesuklah lo wong utang semono tok be ditagihi baik. Ya, bukan masalah ditagih terus, tapi masalah kewajiban kamu yang punya utang kepada saya, misalnya seperti itu. Maka utang itu wajib dibayar, ya. Kalian yang punya utang apapun nih, ya, utang SPP ke sekolah misalnya, ya, utang kepada teman gitu, ya, utang iuran BEM misalnya, iuran kesantrian, utang koperasi, iuran koperasi aman Mas Rizky, ya, itu kan wajib, ya, sifatnya wajib, ya, maka segera ditunaikan, ya. Jangan sampai kemudian gara-gara kita tidak menunaikan kewajiban kita menjadi beban untuk orang lain, ya. Maka banyak orang itu kemudian terputus silaturahimnya, terputus hubungan baiknya gara-gara hutang, ya. Bayar utang itu wajib. Terkadang menjadi sebuah anomali apa? Orang berhutang, ya, orang berhutang nih. Saya misalnya punya utang sama Ustadz Fahri misalnya. Saya punya utang ke Ustadz Fahri. Ketika Ustadz Fahri nagih utangnya ke saya, nagih uangnya ke saya, yang dia minta itu uangnya Ustadz Fahri atau uang saya? Hah? Uang saya, uangnya Ustadz Fahri, ya, benar saya, ya. Jadi kan orang utang, ada orang minjem duit kepada orang lain. Ketika orangnya nagih, dia kan mau ngambil uangnya, bukan mengambil uang kita yang utang. Kan aneh, wong dia mau ngambil haknya, kok kita tahan? Yuk kita dosa no akhirnya, ya. Ya, maka masuk ke dalam ini, ke dalam orang yang bakhil itu, orang tahu bayar utang itu bakhil. Orang diminta ini berarti faidah lagi. Orang kemudian datang, kemudian diminta atau minta tolong agar bisa memberikan hutang. Dia tidak memberikan karena ada kebutuhan yang lain, dia tidak ngutangi, dia tidak bakhil. Yang bakhil itu justru orang yang punya utang ditagih orang bayar-bayar. Itu yang bakhil. Sementara di masyarakat kita, sing orang ngutangi disebut bakhil.
Padahal sing bakhil itu yang tidak bayar-bayar utang. Saya yang punya utang ya. Saya punya utang ke Ustaz Deni ini. Bayar hewan kurban ya. Ya itu jadi ya, anomali kan jadinya ya. Masya Allah ya, faedahnya luar biasa ya. Hati-hati dengan hutang lah akhi. Lek iso jangan utang. Karena utang ini abot ya. Kalau utang itu bukan masalah yang rumit, Allah nggak akan menaruh satu ayat yang sangat panjang, bahkan menjadi ayat terpanjang di dalam Al-Quran membahas tentang utang ya. 15 baris sendiri, 15 baris satu ayat gitu. Itu kalau dulu kita ngapal ayat itu rasanya paling angel karena satu ayat panjangnya dari atas sampai bawah baru satu ayat ya. Kalau ayatnya pendek-pendek kan seneng, oh ini setelah ini ayatnya panjang dari awal ujung atas sampai ujung bawah hanya satu ayat ya, termasuk tadi utang ya. Termasuk apa lagi? Tidak mau bayar zakat fitrah, zakat fitri ya, padahal mampu. Nah ini termasuk bakhil. Ini yang wajib syar'i tadi ya. Kemudian tidak mau bayar zakat padahal hartanya sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul, tidak mau dikeluarkan zakatnya. Ini juga termasuk bakhil. Nah kalau ini tadi menurut wajib syar'i ya. Kalau bakhil menurut wajib adat, menurut kebiasaan masyarakat, misalnya dalam bermasyarakat antar tetangga itu biasanya menjadi hal yang wajar pinjam meminjam barang. Misalnya tetangga kita mau punya hajat, mau menikahkan anaknya atau mau khitanan atau apa. Nah maka biasanya karena mau punya hajat, mau punya gawe, mau duwe gawe, akhirnya datang ke rumah kita mau minjam, entah itu minjam gelas, entah itu minjam piring, intinya untuk kebutuhan hajat di rumah beliau. Nah ini secara kebiasaan biasanya tetangga minjemnya atau enggak? Minjemin. Nah, maka kalau dia tidak minjemin, nah dia bisa disebut sebagai orang yang pelit. Karena sudah disepakati secara adat, kebiasaan. Ya, biasanya kalau mau ada kegiatan ya karena tetangga ya saling membantu, entah itu nanti bantu berupa tenaga atau minjamkan barang atau ngasih bahan makanan misalnya seperti itu. Ya sesuai adatnya masing-masing. Ya kalau tidak dibagi maka dia bisa disebut orang yang bakhil. Maka hati-hati dengan sifat bakhil. Allah mewanti-wanti sendiri. Sering kita baca di surat Al-Lail itu, wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man aqa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna. Dan orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, artinya tidak butuh pahala dari Allah. Tadi orang bakhil itu kan menahan dirinya untuk mengeluarkan zakat, menahan dirinya untuk bersedekah, menahan dirinya untuk berinfak, seolah-olah dengan hartanya itu dia nggak butuh pahala dari Allah. Akhirnya nggak mau zakat, nggak mau sedekah, nggak mau infak, nggak mau berbagi. Wastaghna, merasa cukup dengan dirinya sendiri, nggak butuh dengan pahala dari Allah. Maka kata Allah, fasanuyassiruhu lil usra, ya nanti akan dibuat susah sama Allah. Fasanuya ini bahasanya halus banget ya. Akan kami mudahkan. Mudahkan apa? Mudahkan untuk kesulitan. Halus pun bahasanya ya. Sama ketika Allah mengancam orang-orang yang suka nimbun harta. Ayatnya astagfirullah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Orang yang suka nimbun harta, mengumpulkan emas, mengumpulkan perak, tidak sekalipun diinfakkan di jalan Allah, dikumpulkan itu. Takut berkurang akhirnya nggak mau infak, takut berkurang akhirnya nggak mau sedekah. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di lanjutan ayat ini, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah. Lagi-lagi Allah ngasih peringatannya itu dengan kalimat yang halus itu. Tapi nyelekit sih kayaknya. Fabasyirhum. Maka berilah kabar gembira untuk mereka. Apa kabar gembiranya? Fabasyirhum bi'adzabin alim.
Kabar gembiranya adalah adab yang perih. Apa adabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Orang-orang yang suka nimbun harta, nimbun emas, nimbun perak, tidak pernah diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, siksaannya nanti harta yang mereka kumpulkan, harta yang mereka timbun ya, akan menjadi alat untuk menyiksa mereka. Sehingga dengan harta yang mereka timbun ini ya, di neraka mereka akan fatuk wabiha. Saya tidak tahu fatuk wabiha itu arti lebih tepatnya apa, tapi kalau di Al-Quran disetrika, di terjemahan disetrika jibahuhum dahinya, wa junubuhum perutnya, wa zuhuruhum punggungnya. Disetrika pakai apa? Disetrika dengan alat atau dengan harta yang dulu mereka timbun. Ya, tentu dipanaskan dulu lah. Setrika kalau nggak dipanaskan juga mungkin panas gitu. Tapi ya siksa di neraka itu mengerikan. Ya. Faduku ma kuntum taknizun. Maka tolong udah rasakan. Ini kan dulu yang kamu timbun kan, sekarang nikmati gitu. Ya, halus banget bahasanya, tapi sindiran yang sangat keras sebelumnya. Kamu kan dulu mengumpulkan harta biar bisa kamu nikmati kan. Nah sekarang di neraka nikmati nih dulu yang kamu timbun. Ya. Ya. Nikmati dalam bentuk apa? Dalam bentuk adabun alim. Ya. Nah, jadi orang pelit itu berbahaya. Maka betul kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang bisa menjaga dirinya dari sikap pelit, bisa menjaga dirinya dari sikap bakhil, faulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Penyakit pertama adalah penyakit bakhil. Sebabnya apa? Kenapa orang terkena penyakit bakhil? Wa asluhu hubbud dunya li dzatiha aw litanala nafsu min ladzatiha. Sebab orang terkena penyakit bakhil, satu adalah cinta dunia atau cinta harta, karena dunia itu sendiri atau karena harta itu sendiri, bukan karena manfaatnya. Misalnya kita suka uang nih, tapi kita suka uangnya karena manfaatnya. Oh, kalau saya punya uang banyak, saya bisa bersedekah lebih banyak, saya bisa berinfak lebih banyak, saya bisa berkorban, saya bisa menolong orang yang kekurangan, saya bisa haji, saya bisa umroh. Ini cinta uang karena manfaatnya. Tapi ini enggak. Ini cinta uang karena uang itu sendiri, sehingga hatinya merasa puas ketika uangnya semakin banyak, padahal tidak dikemana-kemanakan, disimpan aja. Ya. Ini juga berlaku kepada barang, suka HP misalnya, ya, bukan karena manfaatnya, oh tapi karena spesifikasinya, ya, karena apanya, kameranya, karena ini, karena suka dengan barang itu sendiri. Ya, suka motor bukan karena manfaatnya, tapi karena cantiknya, gagahnya. Nanti kalau saya pakai motor ini akan menjadi pusat perhatian. Kalau saya pakai gadget ini nanti akan menjadi pusat perhatian. Nah, bukan disukai karena manfaatnya, tapi suka karena apa? Karena zat barang itu sendiri. Ya. Sama suka baju, ya, suka pakaian, ya, bukan karena manfaatnya. Manfaat pakaian itu apa tuh yang paling penting? Nutup aurat, santu. Yang penting adalah nutup aurat. Ya. Tapi terkadang kita tergoda, nanti kalau saya pakai pakaian ini, ya, nanti aura ketampanan saya bertambah 500% misalnya. Ya, aura kecantikan saya bertambah 300%. Ya. Kalau pakai pakaian ini nanti saya kayak artis fulan, ya, kayak siapa gitu. Padahal kan cukuplah pakaian untuk menutup aurat. Akhirnya karena apa? Karena suka dengan modelnya, suka dengan desainnya, fashionable-nya, akhirnya dikoleksilah pakaiannya. Akhirnya numpuk di lemari sekian jenis model pakaian. Padahal kalau dipakai, apakah dipakai semua? Enggak, cukup satu kan yang dipakai. Suka sepatu, bukan karena suka manfaatnya, tapi suka modelnya, cantik, cakep, dan seterusnya. Akhirnya koleksi sepatu. Padahal ketika kita keluar pakai sepatu, berapa sepatu yang kita pakai? Satu pasang. Gitu.
Ya. Koleksi kendaraan. Padahal ketika kita pakai motor, bisa nggak kita sekali pakai motor langsung 2? Arep piye ngegasi? Mau gimana cara ngeremnya? Gitu. Jadi boleh kok kita mencintai barang-barang keduniaan tuh boleh, tapi cinta manfaatnya. Oh, ketika saya punya motor, maka saya bisa berpindah ke tempat majelis ilmu satu ke majelis ilmu yang lain dengan cepat. Gitu. Misalnya seperti itu. Ya. Suka dengan HP dengan spesifikasi tertentu. Oh, dengan HP ini karena kameranya bagus, maka ketika saya membuat video konten-konten yang bermanfaat, ya, yang melihat bisa melihat dengan jelas. Misalnya seperti itu. Bukan untuk menampakkan diri kita, wah aku ganteng, misalnya. Posting, salam interaksi, jangkauan luas. Yang di Facebook tahu ini, ya. Tapi ya itu al-bakhil, ya. Jadi seperti itulah, ya. Satu karena itu. Yang kedua sebabnya karena mencintai dunia, karena zat dunia itu sendiri. Yang kedua, kenapa orang itu bakhil? Karena ingin memuaskan hawa nafsunya tadi. Karena ingin memuaskan hawa nafsunya. Sehingga apa? Karena dia menyukai barang tertentu, rasanya nggak puas kalau tidak memiliki yang lain. Sehingga nafsunya itu terus mendorongnya. Oh, kamu belum punya yang model ini nih, beli lagi. Udah beli model terbaru, oh itu udah keluar lagi model yang terbaru, kamu beli lagi. Ya. Hingga akhirnya disibukkan dengan apa? Dengan informasi upgrade, informasi tentang update barang-barang yang kita incar. Misalnya HP misalnya. Ya, HP ini kan cepat banget bergantinya gitu ya. Tahun kemarin misalnya seri 11, tahun ini sudah mau seri 16 misalnya seperti itu. Nah, akhirnya apa? Disibukkannya kita untuk ngikuti. Ya, oh sudah keluar yang nomor berapa nih? Nomor 16. Oh saya belum punya nomor 16, nomor saya baru 8. Saya adol berarti. Misalnya seperti itu, gitu ya. Ya jadi disibukkan hanya dengan itu aja, ya. Karena ingin eksis, ya, karena ingin dianggap gengsi, ya, bergengsi dan seterusnya, bukan karena manfaatnya. Padahal kan akhirnya kalau misalnya hilang, ya nyesel banget gitu. Hilang atau rusak akhirnya nyesel. Ya, karena yang dicari adalah apanya? Ya, bukan manfaatnya. Bukan manfaatnya. Ya kalau cukup nyari manfaatnya, cari manfaatnya ya cukuplah. HP-nya Ustaz Fahri udah bagus. Loh, Ustaz punya antum HP-nya, itu bukan punya saya dipinjemi. Saya dipinjemi, bukan punya saya HP. HP saya masih ada di rumah. Ya, enggak dinyalakan, ini hak pakai aja. Wah, Ustaz ngomong kayak gitu kan karena HP-nya bagus gitu, misalnya seperti itu. Ini bukan HP saya. Ya, cuma suruh pakai aja gitu. Ya itulah di dunia, dipinjemi, nanti saatnya dikembalikan ya dikembalikan gitu. Titipan toh ya. Nah itu Ustaz juga pakai tab, bukan punya saya juga. Hak pakai aja gitu, Masya Allah. Nah sebabnya dua. Sebab orang kemudian terkena penyakit bakhil, sebabnya dua. Satu, karena cinta dunia, mencintai zat dunia itu sendiri. Yang kedua, karena selalu ingin memuaskan hawa nafsunya, ya. Sehingga tadi kalau mau infak mikir-mikirlah, nek nyong infak ora sugih-sugih, nek nyong korban kok ora sugih-sugih. Nah, seperti itu. Nah, obatnya apa? Obat untuk orang yang terkena penyakit bakhil, alij, obati penyakit bakhil itu dengan biman bijam'iha qad ta'ibu dahran tawilan fahauma talabu. Coba lihat orang bakhil yang kemudian lelah apa? Dia susah payah dalam waktu yang sangat panjang, waktu yang sangat lama mengumpulkan bijamiha, mengumpulkan apa? Mengumpulkan sesuatu yang bisa memuaskan hawa nafsunya, mengumpulkan harta, mengumpulkan uang, dikumpulkan ya sampai kemudian keinginannya terpenuhi.
ya, dia bisa beli motor, bisa beli mobil yang dia inginkan, bisa beli sepatu yang dia inginkan, beli pakaian yang dia inginkan, ya, sampai pada akhirnya ketika dia sudah mendapatkan semua yang ia inginkan, fabainamahum dariju maraqi, ketika sampai pada puncak-puncak kejayaannya, fabainamahum daraju maraqi zahratiha id hajamat halaki, tiba-tiba dia mati. Agi sugih-sugih mati, lagi berjaya-berjayanya mati, ya. Akhirnya apa? Harta yang dia kumpulkan, barang-barang koleksi yang dia koleksi, karena dia sudah mati, bermanfaat nggak untuk dia? Enggak. Buat siapa akhirnya? Buat orang lain, buat ahli warisnya. Iya nih ahli warisnya gelem nganggo lah, dijual lagi. Akhirnya kan tidak bermanfaat, kecuali kalau ahli warisnya orang soleh, peninggalannya diinfakkan semuanya. Tapi kan ya Allah alam, ya kita nggak tahu ya. Kalau misalnya orang tuanya pelit, apa yo, bisa nggak orang tua yang pelit itu melahirkan anak yang soleh dan solihah? Allahu alam. Kita tidak bisa menebak-nebak gitu ya. Intinya gitu. Intinya tadi apa? Lihat orang yang bersusah payah mengumpulkan harta, ngoleksi barang-barang dari uang yang dia kumpulkan, capek, lelah, ya. Tapi akhirnya ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan dari sesuatu yang bisa mengenyangkan hawa nafsunya, tiba-tiba dia mati. Kan akhirnya yang dia kumpulkan kemana? Nggak bermanfaat, tidak bisa dia nikmati akhirnya. Yang menikmati siapa? Orang lain. Berbeda kalau orang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Orang nimbun harta, mati, hartanya nggak dikemana-manakan, entah itu masih di tabungan atau dalam bentuk investasi, ya paling akan berpindah tangan ke ahli waris. Syukur alhamdulillah kalau ahli warisnya soleh, sehingga bisa memanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan dirinya atau mungkin kebaikan ahli warisnya, ya. Tapi bayangkan kalau ternyata ahli warisnya bukan orang-orang yang soleh, udah berpindah tangan, sudah tidak memberikan manfaat apapun kepada si mayit ini. Berbeda dengan kemudian infak, sedekah. Allah sendiri mengatakan, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang berinfak di jalan Allah itu bagaikan menanam satu biji, yang dari satu biji itu tumbuhlah pohon, yang pohon itu memiliki 7 dahan atau batang. Yo ngono lah. Ya, satu pohon memiliki 7 cabang, yang setiap cabangnya membuahkan, menghasilkan 100 buah. Berarti satu benih ini menghasilkan berapa buah? 700 buah. Ini investasi yang luar biasa loh. Kalau kita bicara investasi, kita modal 1.000 rupiah, keuntungan yang kita dapatkan 1.000 kali 700 berapa? 700.000. Mana coba perusahaan mana atau investasi mana yang menjanjikan modalnya 1.000, modalnya 1, keuntungannya 700%? Perusahaan mana yang bisa menjamin itu? Nek ada ya, wah nipu, masuk keuntungan 700% ora mungkin itu kan. Dan usahanya usaha apa gitu loh yang keuntungannya 700% gitu. Kan nggak ada, ya. Makanya ini investasi yang luar biasa nih. Infak 1.000 dapatnya 700.000, infak 2.000 dapatnya 1.400.000. Bener kan? Bener kan? Infak 10.000 dapatnya berapa? Oh lebih, berapa? 10.000 kali 700, nolean ono piro? 70 juta. 70 juta. Lah kok kita seringnya memilih infak 2.000 daripada 5.000? Kita seringnya milih infak 5.000 daripada 10.000. Kita seringnya milih infak 20.000 ketimbang 50.000. Padahal terkadang 50.000 kita bawa ke warung kopi, rasanya mudah banget untuk kita keluarkan. Tapi ketika kita masukkan ke kotak infak rasanya berat.
Kira-kira siapa yang salah? Kira-kira apa yang perlu diperbaiki? Hati kita. Ketika kita merasa ringan untuk membeli barang-barang tertentu, tetapi kita merasa berat untuk menginfakkannya di jalan Allah, berarti yang perlu diperbaiki adalah hati kita. Sebenarnya kita hidup untuk apa? Kita hidup mau apa? Kita hidup nyari apa? Jangan-jangan hati kita ini sudah terlalu tergantung dan candu kepada dunia, sehingga untuk ketaatan-ketaatan rasanya berat, rasanya abot, kesel, lelah. Padahal lelah dalam beribadah itu adalah kenikmatan. Lelah dalam taat itu adalah kenikmatan, kebahagiaan untuk hati. Jangan-jangan kita tidak bisa merasakan kebahagiaan dalam beribadah. Jangan-jangan kita tidak bisa merasakan kebahagiaan dalam ketaatan. Jangan-jangan kita tidak bisa merasakan kebahagiaan dalam berjuang di jalan Allah. Maka yang perlu diperbaiki apa? Hati kita. Lah kita selalu merasa berat untuk berjuang, berat untuk beribadah, padahal kita ringan-ringan aja untuk sesuatu yang menyenangkan. Ya. Mau futsal, gas gitu. Mau apa lagi? Mabar, gas, enteng banget rasanya. Ya. Gas terus, gaspol remblong malahan ya. Tapi untuk sholat, untuk ngaji, untuk murojaah, duduk di majelis ilmu, gasnya mendadak nyandat, bensinnya mendadak habis. Maka pertanyaan, tanyakan kepada diri kita, apa yang kita cari dalam hidup kita? Apa yang kita cari dalam hidup kita? Lek nyari kebahagiaan di dunia salah, nyari nyaman di dunia salah. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, kapan ar-rahah? Ar-rahatu fil jannah. Istirahat itu ya di surga. Nah, kita capek berjuang, capek ngajar di RQ, di Kutab misalnya, di Mat Ali. Ya bapak-bapak capek mencari nafkah yang halal untuk keluarga. Ya memang dunia itu tempat untuk capek. Apa itu? Tikus itu di situ. Kelihatan ya? Masya Allah ya. Dunia itu tempat capek, bukan tempat istirahat ya. Dunia itu bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Maka kalau kita lebih memprioritaskan dunia daripada akhirat, yuk salah kaprah. Salah kaprah. Masa kita atas tabdiluna billadhi huwa adna billadhi huwa khair. Kan sudah ada contohnya tuh Bani Israel, dikasih makanan dari surga berupa manna wa salwa, malah minta bawang. Gitu kan? Udah dikasih manna wa salwa dari surga, minta bawang. Atas tabdiluna billadhi huwa adna, atas tabdiluna billadhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kita rela mau mengganti sesuatu yang rendah dengan sesuatu yang lebih baik? Sudah disiapkan loh sama Allah untuk orang-orang beriman. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Udah disiapkan sama Allah untuk siapa? Orang-orang beriman yang mau berjuang. Berjuang dengan hartanya, berjuang dengan jiwanya, sekuat tenaga membela agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah tawarkan? Surga. Udah jelas kalau kita berjuang untuk agama kita dengan jiwa kita, pikiran kita, tenaga kita, seluruh yang kita miliki, harta kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah, berdakwah fisabilillah, berjihad fisabilillah, yang Allah tawarkan nih surga. Tapi kita kok kayaknya nggak mau loh. Kayaknya kita kok malah enggan loh. Mungkin mulut kita nggak ngomong enggan, mungkin mulut kita nggak bilang nggak mau, tapi perilaku kita, perbuatan kita seolah-olah pengen surga, tapi perilakunya penduduk neraka. Astagfirullah. Pengennya jauh dari neraka, tapi nggak pernah menjauh dari perbuatan-perbuatannya ahli neraka. Kan jadi anomali lagi tadi. Lagi seneng banget anomali. Nah,
Maka orang bakhil obatnya, ya ingat bahwa apapun yang kita kumpulkan, apapun yang kita timbun, ketika kita mati tidak akan bisa menjadi manfaat untuk kita. Yang menjadi manfaat untuk kita adalah harta yang kita infakkan. Yang bisa menjadi manfaat untuk kita adalah apa yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa manfaat untuk kita adalah apa yang kita gunakan, manfaatkan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam kebaikan. Kemudian wa bistira'il bukhala wa bughdihim fin nasi hatta ba'duhum li ba'dihim. Obat yang kedua, setelah tadi mengingat kematian, ya, mengingat bahwa harta yang tidak diinfakkan itu tidak akan berguna, bermanfaat sama sekali. Wa bistira'il dirai ayo apa qiraat apa itu? Wa bistira'il bukhala wa bughdihim fin nasi hatta ba'duhum li ba'dihim. Ingat, bayangkan orang bakhil itu akan dibenci oleh manusia. Bayangkan kalau kita bakhil, kalau kita pelit, mesti akan dibenci oleh manusia yang lain. Dibenci, dikucilkan, ya, dan lain sebagainya. Ya. Mesti orang bakhil itu akan dikucilkan, diisolasi, dijauhi, ya, diasingkan, ya, tidak diajak ngomong, ya. Karena apa? Ya karena bakhil, nggak pernah mau membantu, ya, hanya mempedulikan diri sendiri. Orang bakhil kan pedulinya hanya kepada diri sendiri. Yang penting saya seneng, yang lain orang urus. Yang penting saya selamat, sing lain ndak urus, gitu misalnya seperti itu. Ada akhirnya dibenci sama manusia. Bahkan, ya, hatta ba'duhum li ba'dihim. Bahkan orang bakhil itu juga akan membenci orang bakhil yang lain. Orang pelit itu nggak mau dipeliti, orang bakhil itu nggak mau dibakhili, gitulah bahasanya seperti itu. Ya, jadi bayangkan, jadi orang bakhil itu banyak musuhnya. Ya. Mungkin kan kalau kita punya kesukaan yang sama-sama suka main bola, jadi teman nggak? Jadi teman main bola, suka ngaji, jadi temen. Tapi orang bakhil dan orang bakhil nggak akan jadi temen. Kenapa? Karena orang bakhil nggak mau dibakhili, orang pelit nggak mau dipeliti, nggak akan jadi teman. Jadi orang bakhil itu banyak musuhnya, sampai dia juga tidak bermusuhan dengan orang bakhil itu sendiri. Ya, berbeda dengan kesukaan-kesukaan yang lain. Maka ini karakter yang sangat jelek, ya, karakter yang sangat jelek. Ya, maka obatnya dua. Satu, ingat mati, harta yang dikumpulkan tidak akan dibawa mati, ya, kecuali yang diinfakkan di jalan Allah. Yang kedua, ingat orang bakhil itu banyak musuhnya. Ya. Kita dimusuhi karena kebenaran itu keberuntungan bagi kita. Ya. Nabi Muhammad itu dimusuhi bukan karena akhlaknya. Nabi Muhammad dimusuhi bukan karena akhlaknya. Orang-orang Quraisy sepakat, ijma lah bahasanya gitu, konsensus bahwa Nabi Muhammad itu amin al-amin. Nabi Muhammad itu orang yang terpercaya. Makanya orang-orang Quraisy itu dahulu menitipkan barang-barang kepada Nabi Muhammad ketika mereka akan melakukan safar keluar dari Makkah. Ya, ketika akan meletakkan Hajar Aswad, ketika Ka'bah direnovasi, ya, Nabi Muhammad yang kemudian ditunjuk menjadi penengah, ya, menjadi penengahnya, ya, pemutus keputusan gitu. Dan semuanya ridho, waradu bima hakam. Gimana matanya? Wa hakamuhu waradu bima hakam fi wad'i dzakal hajaril aswadi tam. Sudah, orang-orang Quraisy ridho kalau yang menghukumi adalah Muhammad. Pada waktu itu belum diutus menjadi nabi, tapi mereka ijma, mereka sepakat bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang dipercaya. Ketika memutuskan sesuatu, maka akan memutuskan dengan bijaksana. Tidak dimusuhi gara akhlaknya, tidak dibenci gara-gara akhlaknya. Kenapa Nabi Muhammad dibenci, dimusuhi? Karena kebenaran yang Nabi bawa, karena kebenaran yang Rasulullah SAW bawa.
Sampai-sampai Abu Jahal kan mengatakan, aku tidak akan mengikuti seorang nabi yang berasal dari Bani Hashim, Al-Bani Abdi Manaf. Padahal sebelum mengatakan itu, Abu Jahal itu sudah beberapa kali mendengarkan bacaan Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW di malam hari, ngendep itu apa? Ya, diam-diam mendekati rumahnya Nabi Muhammad untuk mendengarkan bacaannya Nabi Muhammad. Taunya Abu Jahal dia sendirian. Ternyata ada dua orang lain yang sama-sama mengendap-endap mendekati rumahnya Nabi Muhammad. Siapa itu? Siapa, Mas? Abu Sufyan. Satunya siapa? Al-Akhnas. Sama-sama pentolan Quraisy semua itu nanti. Ketemulah ketika pagi hari, ketemu, dan kamu dari mana? Lah kamu dari mana? Gitu. Mungkin gitu ya. Momen yang sangat awkward gitu. Ya, pagi-pagi di jalan yang menuju ke rumahnya Nabi Muhammad ketemu, kamu dari mana? Ya, sama-sama menanyakan. Oh, akhirnya pada ngaku dari rumahnya Muhammad. Lah habis ngapain? Kemudian setelah 3 malam berjanji jangan dengarkan lagi, nggak dengarkan lagi. Tapi Al-Akhnas kemudian merasa ada yang dia rindukan. Datanglah dia kepada Abu Sufyan, tanya kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, apa yang kamu pahami dari yang diucapkan oleh Muhammad? Sebagian aku pahami dan sebagian tidak aku pahami. Sebagian yang aku pahami yang disampaikan oleh Muhammad adalah kebenaran dan kebaikan. Diakoni loh. Terus Anas tanya, loh kenapa kita tidak mengikuti dia? Lah kalau pertanyaan itu, ayo kita tanyakan ke Abul Hakam. Abul Hakam itu siapa? Abu Jahal. Nggak mungkin orang Quraisy memanggil Abu Jahal, nggak mungkin. Kafir Quraisy nggak memanggilnya Abu Jahal, yang memanggil Abu Jahal orang-orang Muslim ya. Tanya ke Abu Jahal dengan pertanyaan yang sama, ya, sampai kepada pertanyaan, kenapa kita tidak mengikuti dia padahal dia itu membawa kebenaran dan kebaikan? Dari dulu Bani Abdi Manaf, baninya Nabi Muhammad, dengan Bani Abdi Syam, baninya Abu Jahal, dari dulu sudah bersaing. Mereka menjamu orang-orang yang berhaji, kita juga sama. Mereka memberikan makan kepada para tamu yang datang ke Mekah, kita juga sama. Bahkan kita bisa memberikan dengan yang lebih baik. Kita itu sudah bersaing dari sekian waktu lamanya. Lah kok sekarang ada nabi dari Bani Abdi Manaf, sementara siapa nabi dari kita? Maka saya tidak akan pernah mengikuti seorang nabi yang berasal dari Bani Abdi Manaf. Itu Abu Jahal gitu. Sombong dan gengsinya seperti itu. Dan Nabi Muhammad tidak dibenci gara-gara akhlaknya. Ya. Maka kita juga, ya, katanya kita nyontoh Nabi Muhammad, berarti akhlak kita juga harus akhlak yang baik. Jangan sampai kita dibenci gara-gara bakhil, kita dibenci gara-gara pelit, kita dibenci gara-gara kikir, kita dibenci gara-gara apa? Mulutnya tajam gitu ya. Bukan Zoro ya, Zoro mulutnya tajam karena bawa pedang gitu. Bukan. Yang nggak tahu ya nggak ketawa, yang tahu suka nonton berarti. Ya, bukan itu, masih mulut tajam kemana-mana mulutnya, semua apa namanya diucapkan, nggak tahu baik atau buruk ya. Jangan sampai kita dibenci gara-gara akhlak tercela kita. Ya. Ya, artinya apa ya, jangan berakhlak yang buruk gitu aja. Ya. Jadikan manusia itu, misalnya kita tidak cakap berdakwah dengan lisan kita, dengan ceramah, dengan apa namanya tausiah dan lain sebagainya, berdakwahlah dengan manusia, memakai atau berdakwahlah kepada manusia dengan akhlakul karimah. Ya, dan ini lebih apa ya, lebih berefek biasanya, lebih berefek. Lek omongan itu orang mesti, ya, durung mesti. Ya. Alah ngomong koyo ngono ya orang mesti dilakoni dheweke ya, kadang gitu ya. Kadang kan seperti itu. Ya, tapi kalau dengan akhlak yang baik, apalagi kalau kita pulang ke kampung, kadang kan gitu. Ya, pulang ke kampung kita berdakwah, "Lah cacil ya anu koyo ngono sosokan dakwah." Biasanya kan gitu, biasanya. Yo ora Sadur. Kadang seperti itu, kadang ya, tapi nggak semua, saya tidak mengatakan semua. Maka kalau tidak bisa dengan lisan, dengan ucapan, ya berdakwahlah dengan akhlakul karimah, ya, dengan akhlak yang baik. Itu akan muathir, ya, akan lebih berbekas. Nah, lanjut apa sudah ini? Nah, obatnya 2. Sebabnya tadi 2, obatnya 2. Sebab bakhil adalah cinta dunia karena dunia itu sendiri. Sebab yang kedua adalah karena ingin memenuhi keinginan hawa nafsunya. Obatnya apa? Obatnya ingat mati.
ya, ingat mati. Yang kedua, ingat orang bakhil itu banyak musuhnya. Yang ke-16, wa ma bihi alajtahu alij bihi man kana hubbul mali da'a qalbihi. Ini musannif juga menyebutkan salah satu penyakit juga. Apa yang kamu gunakan, wa ma bihi alajtahu alij bihi, apa yang kamu gunakan untuk mengobati penyakit bakhil, gunakan juga untuk mengobati penyakit hubbul mal, cinta harta. Tadi apa obatnya? Ingat mati. Ya, jadi kalau hati kita kok ternyata apa namanya, wa yuhibbunal mala hubban jamma, ya, ingat mati. Ya, kalla idza dukkatil ardu dakka. Ya, ingat mati. Kalau hati kita cenderung menyukai, mencintai harta dengan berlebihan. Ya, saya ingatkan, bukan cinta karena manfaatnya. Ya, cinta harta karena manfaatnya boleh. Akhirnya ketika kita punya harta, kemudian kita bisa melakukan amal soleh ini dan itu boleh. Tapi cinta harta karena harta itu sendiri, sehingga punya dorongan untuk mengkoleksinya, mengumpulkannya, tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, ini penyakit. Ya. Maka obatnya apa? Ingat mati. Ya. Yang kedua apa? Orang cinta harta banyak musuhnya. Ya. Banyak musuhnya kenapa? Uang kok rakus temen gitu, ya, rakus. Apa bahasa selain rakus? Maruk, medit kan pelit kan, maruk gitu ya. Dan orang nggak suka gitu terhadap makanan aja misalnya, ya, terhadap makanan lauk di pondok sudah dijatah, ya, sudah dijatah 1 sendok. Ada yang ngambil 2 sendok, mesti ada yang batin, ih maruk teman kayak mau jatah bisa sendok kan juga teluru. Gitu. Apa dokter? Oh, baru tahu saya. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Kan gitu kan, sama orang yang terlalu cinta harta tuh gitu. Ya. Wong wis sugih kan gin korupsi misalnya gitu ya. Wong wis sugih wis duwe jabatan tinggi kok masih korupsi. Rakus sekali ya. Apa? Tadi apa? Dokter, jangan ya, jangan disebut. Ya, jadi obat penyakit cinta harta itu sama dengan obatnya penyakit bakhil. Ingat mati dan ingat orang yang bakhil dan orang yang rakus terhadap harta, musuhnya banyak. Nah, kita hidup kan gak nyari musuh, ya, kecuali seton. Kalau seton jelas sama Allah perintahkan kepada kita apa namanya? Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Kalau setan jelas, setan itu musuh kita, maka ambil dia sebagai musuh. Jangan kemudian dijadikan teman. Orang yang jadikan setan teman itu apa? Wa man yashu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Qarin kan teman. Teman dekat gitu ya. Orang yang lalai dari berzikir kepada Allah, lalai dari ibadah, lalai dari ketaatan, ya, akhirnya apa? Nuqayyid lahu syaitan, diikat sama syaitan. Bahasanya gitu, nuqayyid lahu syaitan, diikat sama syaitan, dibondok karo syaitan, akhirnya apa? Ya, dijadikan temannya syaitan. Orang yang lalai, melalaikan ibadah, ya. Nanti ada juga penyakit kelalaian namanya al-ghaflah. Ya, nanti ada di matan yang ke 100 berapa atau ke 80 berapa gitu, saya lupa. Nanti ada penyakit namanya penyakit hati namanya al-ghaflah, lalai. Nah, maka di sini 2 penyakit disebutkan, penyakit bakhil dan penyakit cinta harta. Sebabnya tadi cinta dunia atau cinta harta karena bentuknya, karena fisiknya, ya, dan ya, kemudian karena ingin memenuhi, memuaskan hawa nafsunya. Ini sebabnya. Maka harus diobati. Obatnya apa? Ingat mati, harta yang dikumpulkan, ditimbun, ya, kalau tidak diinfakkan tidak akan memberikan manfaat apapun untuk kita, bahkan akan berpindah ke tangan orang lain, ya. Kemudian yang kedua, orang yang bakhil, orang yang rakus, ini banyak musuhnya, banyak tidak disukai, dibenci oleh manusia. Satu lagi. Berarti yang tadi itu penyakit hati yang pertama, ya, bakhil dan rakus terhadap harta. Wal bughdhu la fi janibil ali
dawa'uhud du'a'u lil maqli. Penyakit yang kedua benci. Benci yang tidak dibenarkan oleh syariat. Benci yang bukan karena Allah. Kalau al-bughdu fillah boleh enggak? Boleh. Al-bughdu fillah itu apa? Benci kemaksiatan, benci kemungkaran, benci perbuatan dosa, benci kezaliman, benci kediktatoran, membenci penjajah, ya, membenci penjajah karena melakukan kezaliman kepada apa? Kepada siapa? Kepada orang-orang yang dijajah. Benci kepada Zionis Israel. Karena apa? Karena telah menodai kehormatan orang-orang Muslim Palestina, atau bahkan tidak hanya orang Muslim Palestina, seluruh orang Palestina. Ya. Benci kezalimannya, benci perbuatan jahatnya. Ya. Nah, tapi kalau benci dasarnya bukan karena syariat, dasarnya bukan karena Allah, ya, maka nggak boleh. Contohnya apa? Ya, benci gara-gara tidak diutangi, mau jadi benci, gini. Benci gara-gara beda pilihan partai, jadi benci gara-gara pilihan madhab misalnya. Aku milih kunut, jenengan boten kunut, kok saling membenci gitu. Benci gara-gara tagih utang. Benci gara-gara lamarannya ditolak, tapi lamarannya si fulan diterima. Nah, ini benci yang tidak dibenarkan ini, ya. Benci yang tidak dibenarkan, ya. Ya, maka benci yang seperti itu kalau tidak dilawan berpotensi menimbulkan dosa, ya, berpotensi menimbulkan dosa. Saling apa tuh biasanya tuh saling roasting satu dengan yang lain, berlebihan, akhirnya saling membenci. Ya janganlah, jangan dilakukan sebabnya, jangan dilakukan asalnya, sebabnya jangan dilakukan. Gara-gara saling merosting akhirnya saling membenci. Ya ditinggalkan apanya? Roastingannya. Ya, jangan ditinggalkan orangnya, ditinggalkan roastingannya, ya, ditinggalkan buliannya, ya, dan seterusnya. Nah, benci yang seperti itu berpotensi menjadikan dosa di dalam hati kita, ya. Maka jangan sampai kita memendam benci kepada siapapun, kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, gitu ya. Karena rasa benci itu apalagi terhadap orang-orang terdekat itu akan menjadikan kita lelah, capek. Misalnya benci sama istri, benci sama istri kayaknya sih bukan benci, tapi benar-benar cinta. Masya Allah. Yang belum punya istri yang guyu dulu, ya, mesem dulu. Misalnya aja, ya, misal, ya, benci kepada orang-orang terdekat kita, akhirnya apa? Lelah hati kita, ya, hatinya membenci, tapi harus menampakkan apa? Menampakkan senyuman, menampakkan sumringah dan lain sebagainya. Kan akhirnya hatinya sakit, capek, ya. Maka yang benar gimana? Gak usah membenci siapapun. Nah, kecuali tadi ya, benci kemaksiatan, membenci apa namanya kemungkaran, membenci kezaliman dan seterusnya, ya. Maka obat, misalnya kita benci kepada seseorang, ya, kepada sesama muslim, penyakit itu penyakit berarti. Kalau kita benci sesama umat Nabi Muhammad, penyakit itu, ya, penyakit. Benci sesama muslim, penyakit sudah. Maka apa obatnya? Obatnya dawa'uhu ad-du'a'u lil maqli. Doakan orang yang kamu benci, tapi jangan doakan laknat, ngawur. Ya, doakan apa? Doakan kebaikan. Misalnya yang kita benci namanya siapa? Belum. Misalnya yang kita benci namanya, yalah, Arba misalnya, tapi namanya Arba. Yo catur juga ya. Catur kan 4, Arba yo 4. Oh ya Mas ya. Maka doakan
doakan kebaikan. Allahumma arham arba, Allahumma barik fi hayati arba, Allahumma yassir umura arba, gitu ya. Misalnya seperti itu. Doakan kebaikan. Lah, mendoakan orang yang kita benci dengan doa-doa kebaikan, lama-kelamaan itu akan mengikis rasa benci dalam hati kita. Karena berat nanti, beneran berat. Ya. Kalau antum pernah merasakan benci kepada seseorang, benci banget, ya mungkin gara-gara pernah konflik, gara-gara pernah selek, gara-gara pernah apa, rasanya ketemu mangkel rasanya, kesel rasanya, kayak nggak mau melihat mukanya dia. Pernah nggak kejadian seperti itu? Ya mungkin di antara kita ada yang pernah mengalami kejadian yang seperti itu. Ya, maka obatnya apa? Kalau bencinya ditahan terus, bencinya dipendam terus, berpotensi membuat dosa dan membuat sakit hati kita. Ya. Maka obatnya apa? Doakan orang yang kita benci, doakan kebaikan. Ya Allah, rahmatilah fulan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada fulan. Ya Allah, mudahkanlah urusan fulan. Setiap hari, setiap selesai sholat, misalnya sholat sunnah, duduk sebentar, doakan. Setelah selesai baca Quran, duduk sebentar, doakan. Setelah melakukan amal soleh, duduk sebentar, doakan. Lama-kelamaan doa kita kepada orang yang kita benci akan mengikis rasa benci itu dari hati kita. Akhirnya apa? Sakit kan? Penyakit badan aja, kalau nggak diobati, semakin kronis atau enggak? Iya, semakin kronis. Lah, memendam rasa benci itu penyakit. Kalau nggak diobati, semakin kronis, semakin kronis. Takutnya nanti ketika benci itu, rasa benci itu tidak diobati, akhirnya apa? Teraktualisasi jadi perbuatan. Apa teraktualisasi itu? Keren banget bahasanya ya. Teraktualisasi itu terwujud. Akhirnya rasa benci itu terwujud jadi perbuatan, terwujud jadi perkataan. Akhirnya perbuatannya karena rasa dendam, rasa bencinya menyakiti orang yang dia benci. Lisannya ya, karena rasa bencinya dia tidak bisa melawannya, akhirnya lisannya menyakiti orang yang dahulu dia benci. Akhirnya dosa, sama-sama melakukan dosa akhirnya. Berdosa, hatinya sudah sakit, kemudian mendapatkan dosa. Maka apa? Doakan kebaikan orang yang kita benci, siapapun ya, yang kita benci dari orang-orang beriman, doakan kebaikan. Allahumma arham fulan, Allahumma barik fulan, Allahumma yassir umur fulan, dan seterusnya ya. Ya. Itu obat yang pertama. Obat yang kedua, hadza wala ta'samu inqilahu takrah walam ta'mal bimuqtadahu. Nah, obat rasa benci ya, obat rasa benci yang tertanam di dalam hati adalah hadza wala ta'sam inqilahu takrah. Maksudnya begini, benci itu tidak akan menjadi dosa. Rasa benci itu tidak akan menjadi dosa kalau kita membenci rasa benci itu sendiri. Piye ya menjelaskannya? Misalnya nih, kita pernah tersakiti oleh fulan, kemudian muncul rasa benci terhadap fulan ya. Akhirnya rasa itu terpendam di dalam hati kita. Nah, rasa itu bisa tidak menjadi dosa ya, kalau dibiarkan akan menjadi dosa ya. Kalau kemudian kita lawan, ini tidak akan menjadi dosa ya. Dilawannya apa? Ya kenapa sih aku benci fulan? Padahal fulan yo baik, hanya satu kesalahan saja kok dulu. Kenapa saya sampai sekarang masih membencinya? Ya Allah, bantu saya untuk meredakan rasa benci saya kepada si fulan ya. Ada usaha, ada perlawanan terhadap rasa benci itu ya. Sehingga tidak dibiarkan menjalar kemana-mana ya, kayak koreng itulah ya, koreng misalnya kan ya, jarban itu apa? Gudik ya. Gudik kan kalau sudah pecah, tadinya di sini, ke sini, ke kaki dan seterusnya. Cacar juga sama gitu kan ya. Nah, rasa benci itu jangan biarkan menjalar kemana-mana. Kita lawan dengan apa? Membenci rasa benci itu sendiri. Kita gak suka dengan rasa benci itu sendiri, sehingga kita apa? Mau melawannya. Ya Allah, bantu saya agar saya tidak membenci fulan lagi. Ya Allah, tampakkanlah kepada saya kebaikan-kebaikan fulan ya, dilawan rasa bencinya
Ya, sehingga apa? Sehingga ketika kita lawan itu walam ta'mal bimuqtadahu, tidak teraktualisasi, tidak terwujud rasa benci itu menjadi sebuah perbuatan atau ucapan. Jadi obatnya apa? Dua. Doakan kebaikan untuk orang yang dibenci. Yang kedua apa? Yang kedua adalah melawan rasa benci itu sendiri, melawan dengan sekuat tenaga. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan dulu dua penyakit hati dan obatnya ya. Dua penyakit hati dan obatnya. Bakhil, tadi obatnya ingat mati, kemudian ingat bahwa orang bakhil dan rakus terhadap harta, banyak yang benci, banyak musuhnya. Kemudian yang kedua penyakit benci, ya, benci yang tidak didasari karena Allah Subhanahu wa taala, ya, karena mungkin personal dan lain sebagainya, maka obatnya adalah doakan orang yang kita benci, doakan kebaikan. Dan yang kedua, lawan sekuat tenaga rasa benci itu di dalam hati kita sehingga tidak terwujudkan menjadi sebuah perkataan ataupun perbuatan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Kita lanjut insyaallah di pertemuan yang akan datang, berarti di Jumat depan dan depannya lagi. Insyaallah bertemu kembali. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Mohon maaf apabila ada yang tersindir, enggak tersindir ya, tertabrak. Ya, tersindir nyerempet toh, tertabrak. Mohon maaf, tidak bermaksud untuk menyindir, menabrak dan lain sebagainya. Ya, in uridu ilal islaha mastata'tu. Kami hanya menginginkan kebaikan untuk diri kami pribadi dan untuk jamaah sekalian. Semoga kita semuanya bisa menjadi pribadi mukmin yang lebih baik lagi setiap harinya, menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang terhindar dari penyakit-penyakit hati yang menghalangi kita dari dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi SAW, inna ab'adan nasi ilallahi al-qalbu qasi. Ya. Orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang hatinya keras. Yang hatinya keras itu dari penyakit itu. Maka semoga Allah selamatkan hati-hati kita dari penyakit-penyakit hati sehingga hati kita menjadi hati yang salim, yang selamat di dunia maupun di akhirat. Allahu a'lam bishawab. Nahtatim bi qiraati kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.